Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pneumotoksik racun penyebab radang paru-paru. Topik pembahasannya yang pertama anatomi paru-paru dan fungsinya, 2 efek yang tidak diinginkan dari bahan toksik, 3 jenis kerusakan paru-paru akibat toksikan, 4 evaluasi kerusakan sel, 5 pengujian pneumotoksik, 6 pengendalian kerusakan pada paru-paru. Anatomi paru-paru dan fungsinya. Paru-paru manusia terletak pada rongga dada. Bentuk dari paru-paru adalah berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada di diafragma. Paru terbagi menjadi 2, yaitu bagian paru kanan dan paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa subbagian. Terdapat sekitar 10 unit terkecil yang disebut bronchopulmonary segment. Paru-paru bagian kanan dan bagian kiri dipisahkan oleh sebuah ruang yang disebut mediastinum. Fungsi paru-paru yaitu pertama, untuk pertukaran gas antara darah dan atmosfer, bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, sebagai transport dari pasokan oksigen dan karbon dioksida dalam darah dan cairan tubuh ke dan dari sel. Dan yang ketiga, distribusi dari oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan darah. Yang kedua, efek yang tidak diinginkan dari bahan toksik. Efek toksik atau efek yang tidak diinginkan dalam sistem biologis tidak akan dihasilkan oleh bahan kimia kecuali bahan kimia tersebut atau produk biotransformasinya mencapai tempat yang sesuai di dalam tubuh pada konsentrasi dan lama waktu yang cukup untuk menghasilkan manifestasi toksik. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajanan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan frekuensi pemaparan. Ada 4 efek yang tidak diinginkan bahan toksik. Yang pertama, reaksi alergi. Alergi adalah reaksi merugikan yang disebabkan oleh bahan kimia atau toksikan karena peka terhadap bahan tersebut. Kondisi alergi sering disebut hipersensitif. Sedangkan reaksi alergi atau reaksi kepekaannya dapat digunakan untuk menjelaskan paparan bahan polutan yang menghasilkan efek toksik. Yang kedua, toksisitas cepat dan lambat. Toksisitas cepat merupakan manifestasi yang segera timbul setelah pemberian bahan kimia atau polutan, sedangkan toksisitas lambat merupakan manifestasi yang timbul akibat bahan kimia atau toksikan selang beberapa waktu dari waktu pemberian. Yang ketiga, reaksi idiosinkratasi. Merupakan reaksi abnormal secara genetis akibat adanya bahan kimia atau bahan polutan. Yang keempat, toksisitas tempat dan sistemik. Perbedaan toksik dapat didasarkan pada lokasi manifestasinya. Efek setempat didasarkan pada tempat terjadinya, yaitu lokasi, kontak yang pertama kali antara sistem biologi dan bahan toksikan. Efek sistemik terjadi pada jalan masuk toksikan, kemudian bahan toksikan diserap dan didistribusikan hingga tiba pada beberapa tempat. Efek toksisitas yang sistemik, target utamanya adalah sistem saraf pusat, kemudian sirkulasi dan sistem hematopoietik, organ visceral, dan kulit, sedangkan otot dan tulang merupakan target yang terakhir. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, ada Saudari Ayu, dipersilakan. Untuk pembahasan ketiga yaitu jenis kerusakan paru-paru akibat toksikan.
Sifat toksikan meliputi antara lain sifat fisik serta kimia. Kimia toksik seperti polaritas, titik didih, tekanan uap, ukuran partikulat, dan sebagainya, termasuk juga adanya kombinasi antar toksikan. Toksisitas sistem pernafasan berkaitan dengan efek pada sistem pernafasan bagian atas, seperti hidung, faring, laring, dan trakea, dan sistem pernafasan bagian bawah yaitu bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Jenis-jenis toksisitas sistem pernafasan adalah iritasi paru, asma atau bronkitis, emfisema, pneumokoniosis, dan kanker paru. Jenis-jenis kerusakan paru akibat toksikan antara lain asma atau bronkitis, atau penyakit saluran pernafasan yang ditandai dengan serangan sesak nafas dan batuk. Ada emfisema, kemudian pneumonitis kimia atau peradangan paru-paru yang terjadi akibat menghirup gas dan bahan kimia. Selanjutnya ada pneumonitis hipersensitivitas yang termasuk peradangan paru juga yang diakibatkan oleh reaksi alergi terhadap alergen atau bahan asing. Yang kelima ada kanker paru. Yang keenam ada silikosis yang termasuk dalam golongan penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh silika bebas. Yang ketujuh ada asbestosis, yang kedelapan bisinosis, yang penyebabnya adalah pencemaran debu atau serat kapas di udara. Kemudian yang kesembilan ada antrakosis atau penyakit saluran pernapasan yang bisa disebabkan oleh debu batu bara. Kemudian yang terakhir ada beriliosis atau penyebabnya dikarenakan udara yang tercemar oleh debu logam berilium. Yang poin keempat yaitu evaluasi kerusakan sel paru. Ada 6 metode pemeriksaan. Yang pertama yaitu CT scan dan MRI, di mana pemeriksaan CT scan dada lebih sensitif dibandingkan dengan foto dada postero-anterior karena dapat mendeteksi massa ukuran 3 mm. Sedangkan MRI dilakukan untuk mengetahui penyebaran tumor ke tulang belakang. Yang kedua ada pemeriksaan sputum. Pemeriksaan sputum rutin dikerjakan terutama bila pasien ada keluhan seperti batuk. Yang ketiga yaitu foto dada secara postero-anterior. Nah, pada foto dada postero-anterior dapat dilihat adanya gambaran massa di daerah hilus atau parahilar atau apex, lesi parenkim, obstruksi, kolaps di daerah peripleura, dan pembesaran mediastinum. Yang keempat ada pemeriksaan histopatologi yang merupakan standar baku penegakan diagnosis kanker paru. Yang kelima ada pemeriksaan serologi, dan yang keenam ada pemeriksaan bone scanning. Yang pemeriksaan ini diperlukan apabila diduga ada tanda-tanda metastasis ke tulang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Debbie, saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya untuk poin yang kelima yaitu pengujian pneumotoksik. Pengujian terbagi menjadi dua, yaitu in vitro dan in vivo. Uji in vitro adalah suatu metode uji yang dilakukan pada media buatan yang sesuai dengan lingkungan optimal, atau kondisi lingkungan yang diperlukan oleh mikroba untuk dapat tumbuh dan berkembang biak secara optimal. Uji in vivo adalah penelitian yang menguji efek berbagai entitas biologis terhadap organisme atau sel hidup yang utuh. Biasanya dilakukan pada hewan, termasuk manusia dan tumbuhan. Yang keenam yaitu pengendalian kerusakan pada paru-paru. Ada 5 pengendalian. Yang pertama,
ada promosi kesehatan. Contohnya, dokter perusahaan membuat peta risiko area pekerjaan. Setelah itu, dokter perusahaan dan pihak-pihak terkait bidang kesehatan perusahaan lainnya seperti para medis, perusahaan bekerja sama untuk mensosialisasikan kepada pekerja tentang agen-agen yang dapat menyebabkan penyakit paru seperti agen biologi dan kimia. Lalu membentuk peraturan atau perundang-undangan tentang perlindungan atau para pekerja untuk mencegah adanya penyakit paru akibat kerja. Yang kedua, pemberian perlindungan khusus. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sebelum penempatan dan berkala. Juga perhatian khusus pada paru. Pemeriksaan kesehatan berkala dianjurkan selang waktu 6 bulan sampai 2 tahun, tergantung pada tingkat paparan di tempat kerja. Tenaga kerja hendaknya memakai masker agar tidak terpapar oleh agen-agen penyebab penyakit paru. Yang ketiga, pembatasan ketidakmampuan atau kecacatan. Penyediaan fasilitas untuk membatasi cacat dan cegah kematian. Lalu memberikan waktu istirahat atau cuti kepada pegawai yang sakit untuk berobat. Pengendalian yang keempat yaitu diagnosa dini dan terapi segera. Contohnya memeriksa daya pacu paru-paru, kapasitas maksimal oksigen paru, tenaga kerja sehingga dapat mengetahui gambaran perkembangan kesehatan tenaga kerja. Setelah itu melakukan anamnesis, riwayat medis lengkap termasuk riwayat pajanan di tempat kerja dan lingkungan. Perlu dilakukan screening pada saat masuk menjadi tenaga kerja di sebuah perusahaan. Yang terakhir yaitu pengendalian rehabilitasi. Menempatkan tenaga kerja yang terkena penyakit paru di tempat yang tidak berisiko untuk memperburuk keadaan parunya. Apabila tidak dapat dipindahkan, maka tenaga kerja yang terkena penyakit paru diberikan perlindungan ekstra, seperti memakai masker khusus dan pemberian waktu yang relatif singkat untuk menghindari paparan agen penyebab penyakit paru lebih lama dan memperburuk keadaan paru. Lalu memberikan perlindungan ekstra pada tempat yang berisiko untuk menyebabkan penyakit paru. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.